Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada hari ini berkaitan masalah hibah. Alhamdulillah kemarin kita bahas masalah wakaf. Wakaf kita sudah bahas dan insyaallah hari ini kita akan bahas masalah hibah. Dan hibah ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Hibah ini banyak terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan memahami berkaitan dengan masalah hibah. Tidak bedanya kita juga harus perlu mengetahui dan memahami masalah wakaf yang kemarin kita sudah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala barang yang boleh dijual boleh dihibahkan. Jadi segala barang yang bisa dijual. Barang yang tidak bisa dijual nggak boleh dihibahkan. Seperti bangkai, nggak boleh dihibahkan bangkai. Atau barang yang nggak jelas itu nggak boleh dihibahkan. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Dan segala sesuatu dan segala barang yang boleh menjualnya jazat hibatuhu, maka boleh hibahnya. Artinya boleh menghibahkan barang tersebut. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan belum tetap status hibah dan mesti hibah. Wala talzamul hibatu, dan belum tetap status hibah illa bil qabdi, kecuali sesudah diterima. Wa idza qabadohal mauhubu lahu lam yakul lil wahib ayyarji'a fiha illa ayyakuna walidan. Bila orang yang dihibahi telah menerimanya, tidak boleh lagi yang hibah meminta kembali hibahnya, kecuali apabila ia atau pemberi hibah adalah ayahnya. Misalnya ayahnya memberikan hibah kepada anaknya, tuh ya. Ayahnya memberikan hibah kepada anaknya, boleh. Jadi kalau orang lain memberikan hibah kepada orang lain, nggak boleh ditarik kembali. Kayaknya dibilang di sini adalah bila orang yang dihibahi telah menerimanya, bila orang yang telah menerima hibah, barang hibah, tidak boleh lagi yang hibah meminta kembali hibahnya. Saya nggak boleh lagi minta kembali, mana hibah saya minta kembali lagi, nggak boleh. Ya, saya sudah menghibahkan kepada Bang Jid, udah, Bang Jid menerima. Terus saya minta kembali lagi, Bang Jid, mana hibah saya yang kemarin barangnya? Oh, nggak boleh. Ya. Kecuali apabila ia pemberi hibah adalah ayahnya. Kecuali si pemberi hibah adalah ayahnya. Saya memberikan hibah kepada anak saya. Nah, boleh. Boleh. Saya memberikan hibah kepada anaknya. Fikar katakan. Fikar, mana kemarin barang yang papa hibahkan kepada kamu? Papa ambil lagi, boleh. Kayaknya dikatakan di sini illa ayyakuna walidan, kecuali apabila ia pemberi hibah adalah ayahnya. Itulah kira-kira yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita lanjut kepada masalah syarahnya, penjelasannya, kita akan coba lihat masalah dalil. Dalil ini sangat penting karena dia merupakan landasan hukum ketika kita melakukan hibah. Dalam rangka kita melakukan segala ibadah perlu adanya dalil. Karena apa? Dalil itu justru akan mengarahkan benar atau tidaknya kita mempunyai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma jazza bai'uhu, dan segala sesuatu dan segala barang yang boleh menjualnya, boleh menjual barang tersebut, jazat hibatuhu, maka boleh hibahnya.
maka boleh kita menghibahkan barang tersebut. Menunjukkan disyariatkannya hibah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang keempat. An-Nisa ayat yang keempat. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi pemberian itu adalah hibah. Pemberian itu adalah hibah. Ya kan kita suka ada dalam rumah tangga namanya ekonomi, ya kadang naik, kadang turun. Yang lebih celaka lagi ambles. Naik turun masih mending, sekarang ayah engke kan gitu. Masih mending. Hari ini ada rezeki, besok enggak ada. Yang jadi masalah kan kalau ambles. Kemarin kagak, sekarang kagak, besok juga enggak, kagak ada rezeki juga. Nah, istri yang soleha, atuh kumaha, enggak ada uang belanja, dikasih. Padahal tuh mahar itu kita kasih, kita dikasih sebagian itu, ya, maka terima sebagai salah satu bentuk makanan yang lezat. Terima, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya ini adalah salah satu dalil diperkenankannya hibah. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Pada Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila shadaqatun lam yakul minha. Jadi hibah itu seperti hadiah. Hadiah itu dilaksanakan laksana hadiah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihaturkan kepadanya makanan, beliau bertanya. Apabila dikatakan sebagai hadiah, beliau mau memakannya. Dan bila dikatakan sebagai sedekah, beliau tidak mau memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai hadiah dimakan oleh beliau. Kalau sebagai sedekah, enggak mau. Makanya kita zakat haram ngasih kepada Nabi dan keturunannya, kepada para habaib Bani Hasyim. Nggak boleh kita, Bani Muthalib nggak boleh. Jadi kalau sedekah Nabi nggak terima, nggak mau memakannya. Tapi kalau hadiah mau diterima. Sekali lagi, maka sedekah itu kan adalah zakat. Zakat, makanya Kanjeng Nabi nggak terima. Dan kita tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan beliau, para habaib. Apalagi zakat itu kan salah satu pembersih kotoran. Gitu kan? Gitu kan, di dalam satu riwayat dikatakan begitu. Zakat itu sebagai pengganti pembersih kotoran. Nah, masa Kanjeng Nabi diberi kotoran? Gitu, makanya nggak boleh. Jadi dengan kata lain, sekali lagi, kalau hadiah Kanjeng Nabi akan menerima dan dia akan memakannya. Tapi kalau sedekah enggak. Ini berdasarkan hadis yang beliau kemukakan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihaturkan kepadanya makanan, beliau bertanya. Apabila dikatakan sebagai hadiah, beliau yaitu Kanjeng Nabi mau memakannya. Dan apabila dikatakan sebagai sedekah, beliau tidak akan mau memakannya, menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talzamuhul hibatu illa bil qabdi
Dan tidak wajib apa hibah kecuali bil qabdi, kecuali sudah diterima. Belum tetap status hibah. Belum tetap status hibah kecuali sudah diterima. Nih barangnya yang dihibahkan. Lah barangnya kagak ada. Masa statusnya sudah hibah? Kan barang itu kan hibah itu kan pemberian sesuatu. Pemberian barang. Bang Jid, ini saya hibahkan mobil saya. Mana mobilnya? Mobilnya ntar nanti masih di dealer. Kapan datangnya? Nggak tahu, kalau saya punya duit. Nggak boleh begitu. Jadi kalau udah diterima barang hibah itu, maka baru sah status hibahnya. Iya, iya, mau hibah kasih hadiah. Barangnya mana? Barangnya. Nah, kalau udah diterima barang tersebut, maka sah status hibahnya. Belum tetap status hibah kecuali sesudah diterima. Jadi pemberian belum akan lepas dari kemilikan si pemberi dan menjadi milik penerima sebelum diterima. Pemberi boleh membatalkan pemberiannya atau hibahnya sebelum barang itu diserahkan. Nah, jadi boleh. Bang Jid, saya mau hibahkan rumah saya, tapi dia belum terima. Nah, rumahnya udah ada. Kalau yang tadi kita contohkan mobil masih di dealer, iraha itu mobil datang belum ketahuan. Tapi ini rumah udah ada. Tapi Bang Jid belum menerima. Saat itu boleh dibatalkan hibah. Boleh. Jadi selama sebelum diterima maka boleh dibatalkan. Pemberian belum akan lepas dari kemilikan si pemberi dan menjadi milik penerima sebelum diterima. Pemberi boleh membatalkan pemberiannya atau hibahnya sebelum barang itu diserahkan. Hal ini berdasarkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ahda lin najasyi miskan famata qabla ayyasila ilaih faqasamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina nisaihi. Hadis riwayat Al-Hakim, kita ada tertuang di dalam kitab An-Nihayah. Ya, An-Nihayah ayat itu. Ada kitab itu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan minyak misik kepada seorang Najasyi. Minyak wangi biasa. Kan paling disukai kan misik. Ya, paling disukai Kanjeng Nabi itu minyak misik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan minyak misik kepada seorang Najasyi. Tetapi orang itu meninggal sebelum beliau menyerahkannya. Sebelum dikasih orang itu keburu meninggal. Si Najasyi tersebut sebelum diberikan, sebelum diterima minyak misik tersebut keburu meninggal. Kemudian Nabi SAW membagikan misiknya itu di antara istri-istrinya. Jadi ditarik kembali. Akhirnya minyak misik tadi yang akan diberikan kepada Najasyi, ya orang yang sudah meninggal, bukan diambil lagi, memang belum diserahkan. Akhirnya yang tadinya diniatkan untuk diberikan kepada orang Najasyi, tapi orang Najasyi itu keburu meninggal, akhirnya tidak diserahkan. Dan Nabi memberikan misiknya kepada para istrinya. Yang tadi itu boleh. Jadi boleh dibatalkan sebelum hibah itu diterima, sebelum hibah itu diberikan dan diterima. Boleh dibatalkan. Tapi kalau sudah diterima nggak boleh ditarik kembali. Ya Bang Jid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qabadahal mauhubilahu, dan bila orang yang dihibahi telah menerimanya, al mauhubulah, orang yang menerima hibah, bukan orang pemberi ya. Dan apabila orang yang menerima hibah
telah menerima hibah itu lam yakun lil wahib, tidak patut bagi orang pemberi hibah ayyarji'a fiha, bahwa dia meminta kembali hibah tersebut. Bila orang yang dihibahi telah menerimanya, tidak boleh bagi yang hibah meminta kembali hibahnya. Illa ayyakuna walidan, kecuali apabila ia pemberi hibah adalah ayahnya yang tadi memberikan hibah kepada anak. Itu udah nerima, tapi karena bapaknya diminta kembali, boleh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qaihi. Orang yang membatalkan pemberiannya, membatalkan hibahnya. Orang yang membatalkan pemberiannya seperti anjing yang muntah. Kemudian ia makan kembali muntahnya. Emang enak makan muntah anjing. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita udah ngasih ke orang hadiah, hibah, kita minta lagi. Sembari nyarekan deh. Jadi kalau bagi orang tersebut, orang yang membatalkan pemberiannya seperti anjing yang muntah, kemudian ia makan kembali muntahnya. Jadi sangat hina sekali. Gak boleh, jangan. Secara adab juga gak boleh nyerah hati. Sakit hati lah. Udah dikasih, diterima, diminta lagi. Jadi sekali lagi, orang yang membatalkan pemberiannya seperti anjing yang muntah, kemudian ia makan kembali muntahnya. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridho kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu lirajulin ayyutiya atiyatan aw yahabu hibatan fayarji'a fiha illal walida fima yu'ti liwaladihi, illal walida fima yu'ti liwaladihi. Tidaklah halal bagi seseorang apabila memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah kemudian menarik kembali pemberiannya. Enggak halal tuh. Haram. Jadi kalau tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seseorang apabila memberi suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah kemudian menarik kembali pemberiannya, kecuali bapak terhadap pemberiannya kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, itulah baru pembahasan kita berkaitan dengan dalil. Ini masalah hibah. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, hendaknya juga orang yang akan memberikan hibah harus berpikir kembali, apalagi hibahnya itu dalam bentuk yang cukup besar. Ya. Jangan sampai setelah dia menghibahkan barang, ya, lantas ditarik kembali, haram hukumnya. Bahkan sangat hina, ibaratnya anjing memuntahkan makanannya, kemudian si anjing itu memakan kembali, kita memakan muntahan tersebut. Saking tidak bolehnya menarik kembali barang hibah yang sudah diberikan, yang sudah dihibahkan. Hadirin, demikian insyaallah besok kita akan coba bahas sarahnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. mau bertanya nih Pak Ustaz.